apa sih yang akan kita pelajarin di sesi kedua ini? Jadi kalau yang di sesi sebelumnya, di sesi pertama itu kita udah belajar tentang pengenalan JavaScript ya. Sekilas JavaScript, terus tipe data, terus habis itu kita belajar variabel, konstanta, dan lain-lain. Kita belajar juga control flow, if else, dan sebagainya. Terus kita juga belajar tentang function. Nah, di sesi kedua ini kita bakal belajar tentang tiga hal ya. Ada array, ada loop, dan ada objek juga. Nah, kebanyakan ini nanti saya akan ajarkan itu tentang langsung dari codingnya, biar lebih paham aja ya gitu. Jadi secara konsepnya nanti saya akan jelaskan sedikit, terus nanti kita akan pelajari lebih dalamnya di bagian kodenya gitu. Oke, kita langsung masuk aja ke topik pertama yaitu array ya. Oke, jadi array ini termasuk salah satu tipe data juga. Jadi array ini bisa diibaratkan sebagai list. Dan di dalamnya list ini, list atau daftar ya, list di dalamnya itu bisa memuat banyak data gitu. Jadi kalau kita punya daftar nih, misalkan daftar hobi atau daftar keinginan, wishlist gitu kan itu bisa disebut daftar ya. Dan di dalam daftar biasanya memuat banyak data. Nah, terus data-data ini tipe datanya itu boleh macam-macam kalau di array di JavaScript. Nah, terus di dalam array ini kan ada data tadi ya, disebutin ada banyak data. Nah, masing-masing data ini nanti disebut sebagai elemen. Terus untuk tiap elemennya, dia itu punya satu posisi atau urutan yang spesifik di dalam array, dan posisi ini disebut sebagai indeks. Dan dimulainya dari 0 ya. Nah, maksudnya gimana? Kita akan langsung belajar di kodenya aja. Jadi ini saya sudah siapin kode, beberapa kode yang akan kita pelajari. Ini pertama kita akan belajar tentang cara membuat array-nya. Seperti biasa, saya akan codingnya itu di stackblitz.com, jadi langsung via online editor gitu ya, jadi nggak perlu install macam-macam. Nah, cara buat array-nya itu seperti ini ya. Kita bisa bikin variabel, bisa pakai const, bisa pakai let, kemudian ini nama array-nya atau nama variabelnya. Nah, cara bikin array-nya itu kita dengan cara kurung siku buka dan kurung siku tutup. Ini menandakan ini adalah sebuah array. Nah, terus di dalamnya ini kita bisa isi data banyak ya. Contohnya yang ini saya punya data 3, terus tipe datanya semuanya string. Nah, kalau misalkan tipe datanya beda-beda juga boleh gitu ya. Ini contohnya saya punya array hobi ya. Contohnya saya punya hobi membaca, coding, dan main game misalkan. Terus kalau misalkan kita console log nih, nah di sini udah kelihatan saya punya satu array nih. Terus di dalamnya ada membaca, coding, dan main game. Jadi sama aja kayak sebuah list gitu ya, sebuah daftar gitu. Ini cara bikin array. Nah, terus gimana cara untuk mengakses elemen array? Ini kan elemen ya, ini disebut elemen, ini disebut elemen, ini juga disebut elemen gitu. Nah, terus untuk mengakses, misalkan saya pengen mengakses membaca nih, gitu. Caranya bisa dengan cara seperti ini, kurung siku buka, kurung siku tutup, kemudian kita mau akses yang indeks atau urutan keberapa gitu. Nah, ini kalau saya kasih angka 0, di sini yang keluar adalah membaca. Karena posisinya tadi sudah saya sebutin, posisinya atau indeksnya dimulai dari 0. Jadi si elemen ini ada 3 elemen. Ini elemen pertama, elemen kedua, elemen ketiga. Tapi elemen pertama ini menduduki posisi di 0 karena mulainya 0. Jadi ini posisi 0, ini posisi 1, ini posisi 2 gitu. Jadi jumlah elemennya 3, tapi posisinya 0, 1, 2. Kalau saya mau akses yang coding ya berarti hobbies, terus kurung siku, di dalamnya adalah elemen atau indeks ke 1. Itu cara mengaksesnya. Terus gimana kalau misalkan kita mengakses elemen yang nggak ada datanya gitu. Kan ini 0, 1, 2 ya. Kalau misalkan saya akses yang kelima, hasilnya gimana? Hasilnya adalah undefined. Nah, karena elemennya atau datanya itu nggak ada.
Nah, defaultnya adalah undefined ini. Gitu. Terus kita akan coba belajar gimana sih cara update value dari si elemen-elemen ini. Ini sebagai contoh saya punya 3 ya, membaca, coding, main game. Terus kalau yang bagian main gamenya pengen saya ganti jadi bikin project, saya tinggal gini aja, hobbies, terus ini kurung sikunya, kemudian indeks keberapa yang pengen diganti, nah kemudian tanda sama dengan, terus kita isi value yang terbaru. Sekarang kita lihat lagi nih, hobbiesnya, array hobbies sekarang ada kayak gimana. Di sini kelihatan membaca, coding, dan bikin project. Jadi udah ganti ya dari main game, udah ganti jadi bikin project. Gitu. Ini adalah urutan indeksnya ya 012, 012 gitu. Terus kita belajar juga tentang mengakses properti dari array. Nah, array itu punya properti yang namanya length atau jumlah dari elemennya. Ini kan jumlahnya ada 3 ya. Membaca, coding, dan bikin project. Jadi length-nya atau banyaknya elemen itu kita bisa ambil dengan cara dot atau tanda titik terus diikuti dengan length seperti ini. Oke, berikutnya kita belajar tentang metode-metode yang ada pada array. Nah, contohnya kita akan belajar pertama adalah cara menambah elemen di bagian akhir dari si array ini. Contohnya saya pengen nambah main gitar di bagian paling belakang. Ini saya komen dulu ya, biar nggak bingung. Seperti ini. Oke, jadi sekarang posisinya terakhir adalah saya punya satu array yang isinya membaca, coding, dan bikin project. Terus ini tadi adalah length-nya atau jumlah elemennya. Nah, terus saya akan coba tambahin satu elemen di akhir nih dengan cara dot push, kemudian ini adalah elemen yang baru. Kalau saya console log, nah sekarang udah jadi 4. Membaca, coding, bikin project, dan main gitar. Jadi kalau di sini kita console log, terus hobbies.length, sekarang dia jadi 4, yang tadi awalnya 3. Gitu ya. Oke, berikutnya kita bakal menghapus elemen di bagian paling akhir dengan cara metodenya adalah .pop. Nah, sekarang terakhir tadi kita adalah punya 4 elemen, membaca, coding, bikin project, dan main gitar. Sekarang main gitarnya mau saya hapus lagi dengan cara .pop ini. Kita konsol lagi, hasilnya udah hilang. Jadi sekarang tinggal membaca, coding, bikin project. Nah, main gitarnya udah dihapus sama metode .pop ini. Gitu. Oke, kita lanjut. Kita akan coba menambah elemen di bagian paling awal, jadi di depan sini sebelum membaca. Ini caranya dengan unshift. Jadi akan saya tambah main bola sebelum membaca. Terus saya saya cetak di sini. Jadinya kita punya main bola, membaca, coding, dan bikin project. Jadi hobi saya udah nambah nih, ada tambahan main bola. Tambahannya di paling depan. Caranya yaitu dengan unshift. Gitu. Terus untuk menghapus elemen yang paling depan, kita bisa gunakan metode shift. Terus kalau kita cetak lagi, hasilnya udah hilang main bolanya. Jadi balik lagi seperti awal, membaca, coding, dan bikin project. Terus kita belajar cara ambil sebagian elemen. Tadi ini bakal saya konsol ya. Jadi awalnya kita punya 3 ya. Terus saya pengen ambil beberapa elemen aja nih. Jadi kita sampai di sini ya, ambil sebagian elemen. Nah, contohnya saya bikin satu variabel lagi. Saya kasih nama sum hobbies. Terus saya ambil dari array hobbies, saya ambil sebagian doang. Dari membaca dan coding doang. Nah, caranya adalah dengan slice. Terus dia punya 2 parameter ya. Parameter pertama, parameter kedua. Parameter pertama ini artinya dia bakal ambil dari indeks keberapa? Ini dari indeks ke 0 sampai
ini yang parameter kedua, sampai indeks ke sebelum 2. Jadi kan ini 0, 1, 2. Jadi dia bacanya adalah kita ambil bagian dari hobbies ini dimulai dari 0 sampai sebelum 2. Kalau sebelum 2 berarti kan 1 ya. Berarti 0 dan 1. Jadi kalau kita konsolog di sini, hasilnya adalah membaca dan coding aja. Gitu. Terus berikutnya kita pengen tahu indeks dari suatu elemen. Ini saya komen dulu. Nah, misalkan nih, saya pengen tahu elemen coding itu ada nggak sih di array ini, dan dia posisinya indeksnya di nomor berapa. Kita bisa pakai metode index of. Di sini bakal keluar indeksnya adalah indeks ke-1, karena ini 0, 1, 2, gitu ya. Terus kalau misalkan saya cari suatu elemen yang nggak ada di array-nya ini gimana? Contohnya, saya cari elemen yang main basket. Di sini kan nggak ada ya. Adanya membaca, coding, dan main game. Nah, kalau nggak ada, dia bakal ngehasilin -1. Artinya kalau -1 berarti sebenarnya elemen yang kita cari ini, yang main basket ini nggak ada di sini. Gitu. Oke, kita lanjut. Sekarang kita belajar cara menggabungkan dua array menjadi satu. Contohnya sekarang saya punya satu array baru, saya kasih nama new hobbies. Nah, di dalamnya ada string berenang dan bikin video. Saya pengen menggabungkan antara new hobbies ini dengan hobi yang awal tadi. Jadi membaca, coding, main game akan saya gabung dengan new hobbies. Jadi nanti saya punya 5 hobi. Membaca, coding, main game, berenang, dan bikin video. Nah, cara gabungnya itu dengan cara metode concat. Jadi ini array-nya yang awal tadi, terus .concat. Kemudian parameternya itu adalah array yang mau digabungkan yang mana. Ini new hobbies. Jadi sekarang kalau kita print atau kita konsolog yang ini ya, concated hobbies, artinya adalah penggabungan dari hobbies dan new hobbies. Hasilnya udah jadi 5. Ada membaca, coding, main game, berenang, dan bikin video. Gitu. Terus berikutnya kalau misalkan kita pengen gabungin seluruh elemen-elemennya. Ini kan ada elemennya ada 3 ya. Membaca, coding, main game. Nah, sekarang saya pengen gabungin jadi satu string. Gimana caranya? Kita bisa pakai yang namanya .join. Nah, di sini jadi string. Terus di sini dipisahin dengan tanda koma. Tanda komanya ini kita bisa define dari sini ya, dari parameternya. Ini kan string, terus saya kasih koma. Kalau ini saya kasih seperti ini misalkan, nah dia jadi pemisahnya adalah tanda kayak gini ya. Kalau misalkan kita mau pisahnya dengan garis miring, slash, nah itu bisa juga kayak gini. Kalau kita nggak kasih apa-apa, ya berarti dia bakal gabung, benar-benar gabung aja kayak gini, nggak ada pemisahnya apa-apa. Gitu. Nah, selain itu sebenarnya metode-metode yang ada di array itu masih banyak banget. Nah, nanti bisa dibaca juga di sini ya, array method. Terus cari yang bagian developer Mozilla. Ini ada, atau di Witry School juga ada ya. Di sini scroll ke bawah. Nanti di bagian method sini itu ada macam-macam. Jadi ini ya, ada add, ada concat yang tadi kita pakai, terus ada macam-macam entries, every, fill, filter. Terus tadi kita pakai join, kita pakai pop, kita pakai push, kita pakai shift, terus slice kita pakai. Jadi masih banyak ya di sini. Kalau mau dipelajarin nanti bisa dipelajarin di sini satu persatu, nanti bisa diklik dan nanti ada contohnya seperti apa, ada deskripsinya, terus contohnya. Nah, nanti bisa coba-coba juga, terus di run bisa. Selain itu bisa juga diakses di Witry School ya. Di sini. Oke, nanti ini ada banyak banget metode-metode yang tersedia. Ini ada popping, pushing, berarti tadi kita pakai juga pop.
dan push ya, untuk menambah dan menghapus. Seperti itu. Nah, itu adalah array ya, materi tentang array. Kita lanjut di materi atau topik tentang loop. Loop atau perulangan ya, bahasa Indonesianya. Jadi, loop atau perulangan ini kita pakai kalau misalkan ada kode atau proses yang dia itu berulang-ulang. Maksudnya dikerjakan terus-menerus dan dia berurutan. Habis ngerjain ini, terus ngerjain lagi, terus ngerjain lagi gitu. Artinya itu berulang dan berurutan. Nah, nanti kita bisa pakai yang namanya loop ini. Terus, loop ini berguna, biar kita nggak perlu menulis kode yang sama itu berulang kali gitu. Nah, contohnya seperti apa? Ini saya udah siapin coding beberapa di sini. Contohnya di sini saya punya kode seperti ini ya. Saya cetak teks-teks. Ini ada saya suka programming sebanyak 5 kali. Jadi saya nulisnya satu persatu gini, konsolok, 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 konsolok. Nah, ini kan dia berarti berulang dan dia berurutan ya. Habis ngerjain ini, sebenarnya dia ngerjain yang itu lagi gitu, sebanyak 5 kali. Nah, kode yang seperti ini tuh nggak efisien. Karena kita harus menulis masing-masing satu kali secara manual gitu. Ini kalau masih 5 atau masih sedikit mungkin masih bisa dihandle dengan konsolok biasa. Tapi kalau misalkan jumlahnya banyak atau jumlahnya dinamik, misalkan jumlahnya 100 gitu, atau misalkan jumlahnya kita nggak tahu, bisa berubah-berubah. Nanti kita bakalan kesusahan kalau misalkan harus nulis seperti ini. Nah, solusinya kita bisa pakai yang namanya loop atau looping gitu. Contohnya, yang pertama kita bisa gunakan for loop. Ini saya komen dulu ya, yang paling atas, terus saya gunakan for loop, dan hasilnya sama aja. Saya suka programming dan dia cetak sebanyak 5 kali. Tapi kita menulisnya jadi lebih simple, karena cuma 3 baris doang dan lebih gampang dibaca. Kalaupun mau cetak 10 ya tinggal ganti gini, dia bakal cetak sebanyak 10. Kalau mau 3 ya 3, gini aja gitu. Ini adalah contoh for loop atau perulangan. Nah, cara bacanya gimana? Cara bacanya, di bagian sini ada keyword for, terus di dalamnya sini ini ada 3 bagian ya. Ini bagian pertama, terus dipisahkan dengan titik koma, terus ini bagian kedua, ini bagian ketiga. Nah, ini yang bagian pertama ini disebut initialization, atau kita punya variabel baru yang kita gunakan di dalam loopingnya nanti. Kita bisa kasih nama apapun, bebas. Di sini saya kasih contoh, saya kasih nama counter. Terus value awalnya itu saya kasih 0. Terus bagian yang kedua, ini disebut stopper atau stopping. Jadi ini yang bagian untuk ngeberhentiin. Di bagian sini itu bakalan ngecek kondisinya ini udah true atau belum. Kalau udah true berarti nanti dia bakalan berhenti loopingnya, nggak bakalan jalan. Contohnya di sini saya punya counter 0, terus nanti bakalan jalan yang pertama. Terus nanti dia bakalan menambah. Sorry, ini yang ketiga, tadi belum saya jelaskan ya. Yang ketiga ini dia bakal jalan setiap kali setelah ngejalanin kode yang ada di dalam blok ini. Ini kan ada kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Jadi di dalam sini adalah kode blok atau blok kode yang kita jalankan setiap kali looping. Jadi prosesnya nanti diawali dengan counternya adalah 0, kemudian nanti dia bakalan ngecek ke sini apakah counternya kurang dari 3. Iya, emang 0 kan kurang dari 3, jadi ini masih true. Nah, kalau masih true, dia bakalan jalan ya konsoloknya, jadi dia bakal cetak yang ini. Kemudian setelah ini dijalankan, si counternya ini bakal ditambah karena dia plus-plus ini. Jadi setelah ditambah ini kan jadi 1 counternya. Dia bakal cek lagi apakah counternya ini masih kurang dari 3. Kalau 1 kurang dari 3, oke, masih benar. Berarti dia bakal jalan lagi ke sini. Jadi dia ngeprint lagi ke sini. Terus ini bakal ditambah lagi jadi 2. Nah, apakah 2 kurang dari 3? Masih true, masih benar. Berarti ini bakal jalan. Jadi ini yang paling akhir masih jalan. Terus dia bakal tambah lagi nih counternya. Jadi 3. Nah, sekarang dibandingin lagi counternya ini 3 apa kurang dari 3?
kan salah ya. Nah, kalau ini false, berarti dia nggak ngejalanin lagi, tapi udah berhenti. Dia lanjut ke baris berikutnya setelah for di sini. Oke. Nah, biasanya kalau min-min, kalau minus-minus, itu kita gunakan kalau untuk reverse ya. Sorry, ini saya bikin contohnya aja. Ini saya komen. Biasanya disebut reverse loop. Contohnya, saya pengen cetak angka dari 5 sampai ke 0 misalkan. Kayak countdown gitu ya. Misalkan ini counter, ini 5, terus ini counter. Counternya dicek apakah lebih besar dari 0, lebih besar atau sama dengan 0. Kalau habis dari looping, kita bakal ngejalanin minus-minus. Berarti kan dikurangi ya. Sekarang saya akan konsol si counternya. Nah, berarti dia bakal jalan ya. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Jadi, counternya awalnya 5 nih. Terus dicek apakah counternya lebih gede atau sama dengan 0. Kan true ini ya. Kalau true, dia bakal jalanin di sini. Console log counter. Nah, posisi 5 nih. Dia cetak ke sini. Terus habis ini dijalanin, dia bakal minus-minus. Artinya decrement atau minus 1. Jadi 5 dikurangin 1 kan sama dengan 4. Terus dia ngecek lagi, 4 lebih gede atau sama dengan 0 enggak? Nah, karena ini masih benar, dia bakal cetak lagi. Begitu seterusnya sampai dia kondisinya 0. Kalau dia 0, oke, dia masih benar, berarti dia bakal cetak. Nah, terus habis 0, dia di minus lagi, min-min lagi. Jadi kan minus 1. Nah, apakah minus 1 lebih besar atau sama dengan 0 kan false. Kalau false, dia lanjut ke baris berikutnya. Gitu. Oke, sip. Kita lanjut dulu. Sekarang loop pada array. Jadi kalau di sini tadi kan nggak pakai array ya. Kita cuman bikin console log aja. Sekarang contohnya saya punya array nih. Saya punya daftar kota atau daftar cities. Ini saya punya Jakarta, Bandung, dan Jogja ya contohnya. Nah, di sini gimana cara loopingnya kalau saya pengen cetak masing-masing nama city-nya atau nama kotanya. Contohnya berarti nanti di sini bakal Jakarta, Bandung, Jogja. Kalau cara manual ya berarti konsolog per satu gini. Cities terus indeksnya ke berapa? 0, 1, 2. Jadinya Jakarta, Bandung, Jogja. Tapi sekali lagi kalau misalkan elemen masih sedikit masih oke. Kalau ada 100, kalau ada 1000, jadi bakal nggak efisien. Maka kita bisa atasi dengan cara pakai loop, for loop. Contohnya di sini, nah saya bikin for loop juga. Di sini 3 bagian tadi, yang pertama saya kasih nama index ya. Kalau tadi saya kasih nama counter, sekarang ini saya kasih nama index. Saya kasih nilai awal 0, kemudian untuk stoppernya, itu saya bakal ngecek indeksnya itu masih lebih kecil dari cities length atau enggak. Kalau kamu masih ingat tadi bagian array, cities.length itu artinya kan jumlah elemen dari array-nya. Kalau ini jumlah elemennya kan ada 3, 1, 2, 3. Berarti ini sama aja kayak ini, gitu. Indeksnya masih kurang dari 3 atau enggak, gitu. Terus ini sama ya, indeksnya gua plus plus. Terus ini cara aksesnya adalah cities, terus di sini akses dengan cara indeks. Nah, indeksnya ini kan berubah-ubah ya, dari 0, 1, 2. Jadi ini nanti juga berubah 0, 1, 2 gitu. Makanya nanti di sini hasilnya bisa seperti ini, Jakarta, Bandung, Jogja. Sesuai dengan urutan yang ada di sini. Itu untuk looping array ya, menggunakan for. Terus ada juga cara yang lebih gampang ya. Ini cara yang baru juga. Kita menggunakan yang namanya for of. Jadi untuk array kita bisa gunakan for, kemudian di dalamnya cuma satu bagian aja. Ini kita definisiin variabel baru, let city misalkan of cities. Nah, cities ini adalah nama array-nya ini. Jadi city ini sudah merupakan satu elemen. Jadi city adalah satu elemen dari cities. Jadi kalau kita konsol log di sini, dia bakal munculnya sama nih. Jakarta, Bandung, Jogja.
Itu ini lebih simpel sih. Kalau misalkan kita nggak butuh si indeksnya, kita bisa pakai yang ini. Kita bakal lanjut ke loop lain yang namanya adalah while loop. Contohnya di sini saya punya yang namanya daftar kartu ya. Biasanya kalau misalkan kita main-main kartu, kan ada 4 jenis ya. Ada kartu hati, kartu keriting, kartu skop, atau yang mirip hati ya, mirip hati tapi hitam. Terus ada juga kartu wajik atau diamond, yang modelnya kayak segi 4 trapesium gitu lah. Nah, contohnya kita bisa gunakan while kalau kita nggak tahu kita mau looping berapa kali. Nah, jadi belum tentu loopingnya berapa kali, kita bisa gunakan while ini. Oke, kita coba jalanin di sini ya. Nah, seperti ini. Saya punya current card. Terus di sini di dalam loop ini adalah kondisi yang nentuin dia bakal lanjut jalan atau enggak. Terus saya bakal cek nih current card-nya nggak sama dengan hati atau enggak. Kalau misalkan nggak sama dengan hati, dia masih lanjut. Jadi ini kayak buat game juga. Contohnya kalau saya pengen cari kartu hati, saya nggak bakal berhenti ambil kartunya kalau saya belum ketemu kartu hati. Makanya di sini contohnya current card-nya ini adalah kartu random ya. Jadi saya ambil lagi satu kartu, ambil lagi satu kartu, sampai ketemu kartu hati. Contohnya di sini hasilnya adalah saya dapat kartu wajik, terus dapat kartu keriting, terus dapat kartu hati. Nah, kalau udah kartu hati, saya baru berhenti gitu. Kalau nggak dapat kartu hati ya berarti bakal lanjut terus, nyari terus gitu. Ini kalau saya refresh, saya save, saya refresh. Nah, kebetulan ketika pertama ambil saya langsung dapat kartu hati ya berarti langsung berhenti gitu. Oke, kalau saya refresh lagi. Nah, ini dia dapat ya kartu skop terus kartu hati. Kita coba lagi. Nah, ini dia dapat lagi wajik, keriting terus hati gitu. Ini kalau tadi kayak kecampur-campur, ini di close dulu, sorry di clear dulu, habis itu baru di refresh nanti biar kelihatan. Nah, ini nggak tentu ya jumlah yang diambil kartunya berapa. Jadi wajik, wajik, skop dan seterusnya. Jadi kondisinya kalau misalkan kita nggak tahu loopingnya nanti kira-kira berapa kali, kita bisa gunakan while. Kalau for tadi kita udah tahu pasti kira-kira jumlahnya berapa gitu. Oke, berikutnya kita belajar cara ngeberhentiin looping gitu. Nah, ini case-nya contohnya adalah kalau kita misalkan lagi di perpus nih. Lagi di perpus terus kita nyari buku. Ada 4 buku misalkan ada buku HTML, buku CSS, buku JavaScript, dan buku React.js. Nah, kita sebenarnya nyarinya yang buku JavaScript nih. Jadi kita nyari dari urutan awal nih, dari ujung ke ujung kan ya. Kita nyari dari sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, biasanya kalau kita nyari sesuatu, kalau udah ketemu kan kita berhenti ya. Jadi nanti kalau kita udah ketemu buku JavaScript, ya berarti kita nggak perlu lagi ngecek si buku yang paling akhir gitu. Ini contohnya kalau misalkan, nah kalau misalkan awal, berarti kan kita cek satu-satu ya, buku HTML, buku CSS, JavaScript, dan React.js. Nah, padahal kita carinya cuma buku JavaScript aja. Saya pengen kalau sampai di sini ya udah berhenti, nggak lanjut ke buku React.js. Kita bisa gunakan keyword break, break gini ya. Jadi di sini kita kondisiin nih, kalau booknya ini sama dengan buku JavaScript, berarti di break kita nggak mau lanjutin ke looping berikutnya gitu. Makanya di sini cuma munculnya buku HTML, buku CSS, dan buku JavaScript. Buku React.js-nya nggak ikutan karena loopingnya udah diberhentiin sama si break ini. Gitu ya. Oke, terus kita bakal lanjut ke iterator. Iterator ini sebenarnya sebuah metode ya, metode yang ada di array gitu. Jadi array itu punya banyak metode. Ciri khasnya metode itu kan kita bisa akses dengan cara dot terus nama metodenya, terus ada kurung buka kurung tutup atau itu parameternya. Nanti di dalamnya bisa dikasih parameter. Nah, contohnya di sini, oke, ini saya nyalain box-nya. Contohnya saya pengen looping dengan for each ya. Ini salah satu cara yang lain.
Selain menggunakan for of, dan while, kita bisa gunakan iterator atau metode yang ada di array, yaitu for each. Nah, di sini hasilnya juga sama ya, buku HTML, CSS, JavaScript, dan React.js. Ini bisa dipakai seperti itu. Kemudian yang kedua, kita berkenalan sama yang namanya map. Biasanya map ini digunakan untuk manipulasi dari array. Nah, contohnya di sini saya pakai .map. Di dalamnya kalau kita konsolog, dia juga bakalan looping aja gitu. Jadi dia bakalan looping satu persatu. Tapi di sini di dalamnya kalau kita kasih return sesuatu, misalkan ini return saya belajar book. Jadi bukunya apa? Nanti digabung dengan teks saya belajar. Nah, return-nya ini nanti bakal masuk ke sini. Jadi kita bakalan dapat array baru. Array learning book ini isinya adalah array baru yang jumlahnya sama dengan books ini, tapi kontennya rada beda karena saya udah manipulasi di sini. Tergantung return-nya apa gitu ya. Jadi kalau kita konsol log di sini, nah jadinya seperti ini. Jadinya saya punya array. Di dalamnya sih sebenarnya ada 4 juga ya, sama ya. Ada buku HTML, buku CSS, buku JavaScript, dan buku React.js. Tapi di dalamnya sudah saya tambahin saya belajar gitu. Jadi ini kayak manipulasi elemen array-nya. Saya pengen manipulasi kayak gini nih gitu. Itu bisa-bisa aja gitu. Itu contoh penggunaan si map. Yang ketiga, kita bisa juga melakukan filter. Artinya kita pengen ambil sebagian doang nih gitu. Ini contohnya saya konsol log. Jadi untuk awalnya itu kan dia teksnya gini ya, ada buku HTML, CSS, JavaScript, dan React.js. Sekarang saya pengen ambil buku yang JavaScript doang nih. Saya pengen punya array yang di dalamnya cuma ada buku JavaScript. Nah, kita bisa gunakan filter nih. Jadi ini nama array-nya, terus dot filter. Di dalamnya itu ada function sebagai parameter. Nah, kita di sini bisa dapetin book. Kalau kita konsol di dalamnya, ya dia bakal cetak seperti ini. Terus di dalamnya ini kita bisa kasih kondisi. Kalau misalkan booknya itu JavaScript, kita return true. Kalau enggak, kita return false. Nah, kalau returnnya true, berarti elemen ini nih bakal dimasukin ke array yang JSBook ini. Makanya kalau kita konsol di sini, hasilnya dia cuman satu aja, buku JavaScript. Ini loopnya udah, berarti kita bakal lanjut ke topik terakhir, yaitu objek ya. Oke, sekilas tentang objek. Objek itu suatu tipe data ya. Jadi tipe data di JavaScript juga. Dan di dalamnya itu isinya itu berupa key dan value. Nanti akan saya jelaskan di bagian kodenya ya, biar lebih jelas juga. Nah, kalau kamu pernah belajar bahasa PHP atau PHP, di sana di PHP itu ada namanya array asosiatif. Jadi array, tapi di dalamnya itu bukan menggunakan indeks angka, tapi menggunakan indeks string, misalkan kayak gitu. Nah, ini mirip-mirip juga, tapi kalau di JavaScript dinamakan sebagai objek, gitu. Untuk lebih jelasnya, kita bisa masuk ke bagian kode, seperti biasa. Nah, ini udah saya siapin kodenya, seperti itu. Ini contohnya untuk ngebuat objek adalah seperti ini. Ini saya punya variabel yang namanya user X misalkan. Terus cara define atau deklarasi objek itu dengan kurung kurawal atau curly gini ya, curly brace. Jadi kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Ini berarti user X ini sudah merupakan suatu objek. Tapi objeknya kosong karena di dalamnya nggak ada apa-apa. Terus kalau misalkan kita pengen bikin objek yang di dalamnya ada isinya, itu kita bisa bikin kayak gini. Ini kan curly juga ya. Ini ada kurung kurawal buka, ini kurung kurawal tutup. Nah, di dalamnya itu kita bisa bikin satu pasang gini ya. Ini namanya property, bisa dibilang property. Terus yang bagian sebelah kiri ini disebut key. Disebut key ini ya, key. Yang sebelah kanan adalah value. Jadi yang first name ini adalah key-nya, yang sebelah kanan adalah value-nya. Jadi ini sebenarnya kayak ini kayak variable.
Terus ini kayak value-nya kalau di dalam variabel biasa. Terus ini dimasukin ke dalam suatu objek gitu. Jadi di dalam memori sebenarnya kita punya ini namanya, terus ini di dalamnya value-nya ini disimpan di dalam memori kayak gitu-gitu. Terus cara penulisannya, kita bisa menulis tanpa tanda petik di bagian sini, atau bisa juga dengan tanda petik kalau di dalamnya ada spasi atau karakter khusus, atau misalkan ada angka gitu. Nah, ini contohnya di sini kan ada spasi ya. Makanya saya kasih tanda petik di sini. Jadi sekarang saya punya satu objek user, di dalamnya punya first name, punya skill, dan punya favorite food. Nah, misalkan first name-nya bagus, skill-nya JavaScript, dan makanan kesukaannya adalah si pizza ini. Kalau kita cetak atau console log, nah dia bentuknya kayak gini ya, ada curly-curly gini. Terus di dalamnya ada property, favorite food, first name, dan skill. Oke, terus cara mengaksesnya gimana? Sekarang saya punya satu objek user. Saya pengen ambil yang first name-nya doang nih. Saya pengen cetak bagus doang. Ya, caranya tinggal di dot aja. User, dot, terus nama key-nya apa. Ini contoh key-nya adalah first name ya. Jadi di sini first name-nya bagus value-nya. Jadi kita dapat seperti ini. Terus untuk yang favorite food, kebetulan di sini kan ada spasi dan di sini ada petik ya. Jadi kita caranya pakai tanda kurung siku seperti ini. Karena kalau nggak pakai seperti ini, kita bikin seperti ini, pakai dot, itu nggak bisa. Bakal error, ini ada error nih. Nggak dianggap, nggak dianggap gabung gitu. Makanya kita pakai yang seperti ini. Hasilnya muncul bagus dan pizza. Nah, seperti ini. Kita refresh. Nah, ini ada bagus, ada pizza gitu ya. Terus, gimana caranya kita mau nambahin properti di dalam objek ini? Awalnya kan cuma punya 3 properti ya, favorite food, first name, sama skill. Sekarang saya akan tambahkan last name-nya. Kemudian caranya seperti ini, user dot nama properti atau key yang baru. Terus di sini adalah value-nya. Jadi kalau saya console log lagi, di sini jadinya ada first name, ada skill, ada favorite food, ada last name. Jadi ini tambahannya. Ini saya komen dulu. Nah, jadi kelihatan ya. Bedanya sekarang ada tambahan si last name ini. Terus kalau saya pengen delete gimana? Nah, caranya kita bisa gunakan keyword delete. Terus di sini yang mau di-delete apa gitu. Ini nama objeknya, terus di sini nama key-nya atau propertinya. Saya pengen delete user last name-nya gitu. Terus kalau saya console log, berarti di sini udah balik lagi cuman first name, skill, sama favorite food gitu. Oke, itu tadi cara nambah value atau nambah properti dan cara ngedelete-nya. Sekarang kita kenalan sama yang namanya objek method. Gitu. Jadi objek ini selain punya properti, dia bisa punya metode-metode. Gitu. Nah, metode itu sebenarnya apa? Metode itu sederhananya sebenarnya adalah sebuah function juga, tapi posisinya berada di dalam objek. Jadi dia milik si objek itu. Contoh saya punya objek student ya. Ini saya komen dulu yang bagian user. Sekarang kita main-main sama si student. Objek student ini dia punya metode speak misalkan. Dia bisa bicara si studentnya. Jadi kalau dia bicara dia cuma bisa ngomong hello kawan gitu misalkan. Jadi sekarang si student ini punya metode. Nah, di dalamnya kan sebenarnya function ya. Tapi kalau di dalam objek dia dinamakan metode. Student ini punya metode speak. Nah, cara untuk aksesnya atau ngerunningnya, ngejalaninnya ya sama kayak function. Dipanggil namanya, kemudian kurung buka, kurung tutup. Gitu. Nah, di sini dia bakal muncul hello kawan gitu. Nah, contoh ini adalah penulisan cara pertama. Bisa juga menulis dengan cara yang kedua. Jadi dia langsung ya, speak, terus kurung buka, kurung tutup, baru isi body dari functionnya. Jadi tanda titik 2 sama keyword functionnya dihapus. Jadinya langsung seperti ini. Dan ini nggak masalah, ini bisa juga. Cara ngejalaninnya tetap sama ya. Ini nama objeknya,
terus dot, tanda titik ini, kemudian nanti nama si nama metodenya ya. Terus diikuti dengan kurung buka dan kurung tutup. Hasilnya sama, hello kawan gitu. Oke, terus kita coba looping di dalam objek ya. Di sini tadi ini adalah si objek user tadi. Kita balik lagi ke user. Di sini kita punya favorite food, first name, dan skill nih. Sekarang saya pengen cetak satu persatu propertinya. Skillnya apa, first name-nya apa, favorite food-nya apa gitu. Caranya kalau untuk objek loopingnya adalah dengan for in. Ini saya kasih komen ya, for in. Jadi keywordnya tandanya adalah ini ada for, terus di dalamnya sini ada in, seperti ini. Jadi mirip dengan array. Kalau array tadi, di looping sini tadi ada yang namanya for of ya. Ini ada for let book of books gitu. Nah, kalau di objek itu let nama key-nya, kemudian di sini ada in. Jadi ini bakalan ngedapetin key atau bagian kiri ya di dalam objek user. Nah, jadi kalau kita cetak key-nya bakalan muncul nih first name, skill, sama favorite food. Terus untuk ngeakses si value-nya berarti kita bisa user, terus pakai siku, kurung siku buka, kurung siku tutup, dan di dalamnya kita bisa panggil key-nya. Key-nya berarti kalau ini misalkan ini first name, first name, berarti di sini ya sama aja di sini first name gitu ya. Di sini berarti first name. Jadi nanti di sini bakalan seperti itu. Terus ini key-nya bakalan ganti-ganti sesuai dengan loopingnya. Jadi key-nya bisa first name, skill, bisa favorite food. Makanya yang di bagian sini juga ganti-ganti. Bagus, JavaScript, dan pizza.